Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Alang Idul ngomong geopolitik. Maaf kalau omongannya belepotan, soalnya nggak baca teks, cuma yang ada di isi kepala dan mood suasana hati pengen buat gitu. Tahu nggak sih kamu kalau di sini Jogja belum hujan berapa hari ya, udah musim kemarau panjang, panas sepanas seorang pemuda yang ditolak cinta oleh pujaan hatinya. Semangat yang mencari cinta, terutama dalam konteks pernikahan. Allah selalu memberi jalan, jangan putus cinta, ngelokro, hati panas terus. Dan kalau ngomong panas, perpolitikan di negeri ini juga panas, betul-betul panas. Yang jelas semoga rukun damai mandali. Harapan saya yang terpilih tahu geopolitik untuk kebijakan luar negeri ya. Kalau dalam negeri ya jelas anti KKN, ngomongnya nggak mencela-mencela, ngomong itu dalam keadaan sadar, ngomong gini besok ngomong gitu. Pro rakyat kecil gitu. Ya itu harapan saya, tahu geopolitik, berani bersikap, entah situasi dan kondisi dunia mendukung apa enggak. Kalau untuk saat ini ya lumayan, tapi karena geopolitik kayak gini, presiden yang lalu-lalu mau menegakkan kepala aja langsung dipukul sama negara-negara kuat. Sekarang berani ngeyel, berani bersikap karena didukung situasi dan kondisi dunia. Untuk besok ya juga gitu, Indonesia selalu menjadi lirian, populasi yang tinggi, sumber daya alam yang melimpah ruah, letak geografis yang strategis dan sebagainya. Itu berani bersikap ya lumayan. Untuk kasus Israel berani bersikap. Ingat Quran, saya teringat dalam lintasan kepala, teringat Quran surat Ali Imran ayat 54. Tipu daya orang-orang jahat itu akan kalah oleh tipu daya Allah. Maka Allah itu skenario Allah. Keadaan dunia juga gini, tidak lepas dari skenario Allah. Sulit. Ada yang mengatakan awal dari permasalahan dunia kayak gini ini karena WTC, World Trade Center 11 September. Kalau saya tidak, karena krisis ekonomi Amerika tahun 2008 yang membuat kredit macet perumahan, itu faktor utama. Terus Amerika mencari sumber dana selanjutnya, terutama di daerah sumber daya alam yang kaya, minyak yang banyak, gas yang banyak. Maka meletuslah revolusi Jasmine, diawali di negara Tunisia tahun 2010, merembet Libya. Kalau saya sih nggak lepas dari campur tangan Amerika sih revolusi Jasmine untuk menguruk sumber daya alam, terutama minyaknya, untuk menambal karena krisis ekonomi, untuk meningkatkan performa perekonomian yang terpuruk karena resesi ekonomi tahun 2008. Revolusi Jasmine. Terus
hukum alam ya, yang lemah ditindas. Itu walau seperti semut, kalau tindak kembali gigit, entah kapan gigitnya. Negara-negara yang merasa ditindas pun dia suatu saat juga ingin berani bersikap, paling enggak bisa mempertahankan diri, apalagi membalas gitu. Terus sampai ini konflik Timur Tengah yang terbaru, Israel dikejutkan oleh Hamas, serangan Hamas ya, tanah direbut, wong bodoh cukup menjadi manusia sajalah ya, pasti membela Palestina langsung. Soekarno itu membela Palestina, orang-orang waras itu membela Palestina. Seharusnya sikap politik Amerika, walaupun dikuasai oleh lobby Taiwan super konglomerat dari kalangan Yahudi, pola pikir untuk melihat dunia itu enggak menjadikan lawan menjadi kawan, merembet. Terus ditambah 2014 harga minyak bumi anjlok, Rusia dalam kondisi perekonomian terpuruk, sanksi-sanksi diterapkan karena menganeksasi Crimea. Terus sampai kejadian sekarang Ukraina perang sekarang. Ya gimana ya, orang dikerjain habis-habisan ya, dia akan melawan. Ya sekarang kita sudah 7 menit. Kita kembali Irannya Bill Clinton, Putin mau menawarkan diri mau masuk ke NATO, tapi Bill Clinton cuma senyum sinis, artinya menolak. Ya hikmahnya dari itu ada keseimbangan kekuatan dunia. Setelah itu dikerjain ketika tahun 2014, dikerjain tahun 2014. Terus peristiwa sekarang ya, Rusia itu sumber daya alamnya luar biasa ya, mungkin ya karena ingin mengeruk sumber daya alam Rusia atau terpecah belah kantong-kantong minyak bumi di Siberia dan lain-lain itu sangat menggiurkan. Sekarang meletus Ukraina Rusia, kita flashback, Rusia bisa masuk, ternyata ada perjanjian. Terus ada di Turki, Ukraina mau kerjasama oleh Rusia tetapi dicegah Amerika. Ya intinya Rusia dikerjain habis-habisan, bantuan jor-joran. Dibantu yang terberat tuh apa? Atams, kepanjangan apa? Artileri tactical missile system kalau nggak salah. Bantuan sangat jor-joran ya, jadi jelas melawan, paling nggak menggunakan fraksi-fraksinya. Itu aja, sudah 8 hampir 9 menit ya. Keadaan Timur Tengah membara ya, perlawanan dari Palestina. Alhamdulillah negara-negara Arab bisa bersatu, Sunni Syiah ya, potensi untuk membuka perang dunia ketiga tetap masih ada ya. Gitu aja, karena lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.